Di chapter 63 sebelumnya, kita diperlihatkan Tuan Putri Tengkorak Putih melawan ayahnya sendiri, si Kaisar Tengkorak Putih. Apakah di chapter 64 kali ini akan ada kejutan? Tentu saja, karena di chapter 64 kali ini kita akan diperlihatkan pertarungan yang sangat epik antara Wukong dengan Kaisar Tengkorak Putih. Dan akan kita saksikan setelah yang satu ini. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini untuk menuju 1000 subscriber. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan topan laut pasir milik Wujing yang akan segera menghantam Raja Tengkorak Putih. Bam! Dan Bailang pun juga mengeluarkan jiwa naga kakak Shao. Boom! Bailang bisa menembus Raja Siluman Tengkorak dengan naga apinya. Yehu pun tidak mau kalah. Dia langsung mengeluarkan cakaran kucing oren. Prak! Yehu mengira kombonya akan menjadi combo yang sangat epik layaknya Johnson dan Badang atau Johnson dengan Odette. Tapi ternyata saat Yehu mencakar Raja Tengkorak dengan keras, Raja Siluman Tengkorak itu bahkan bukan hanya tidak mengeluarkan darah, daging pun tidak memilikinya. Dan Yehu pun langsung dicengkram erat oleh Raja Tengkorak Putih. Dan krak, Raja Tengkorak Putih itu langsung memakan Yehu. Sontak yang lain pun terkejut karena Yehu telah dimasukkan ke dalam perutnya. Raja Tengkorak mengatakan, serangan seperti ini sama sekali tidak cukup untuk merusak tubuhku. Siluman Tengkorak ini berniat untuk memakan Shao Wujing juga. Boom! Benar saja, pasir Wujing pun di sini langsung dilahap oleh Raja Tengkorak Putih. Dan sekarang yang tersisa hanyalah Bailang. Dan Bailang pun langsung dijepit oleh kedua tangan Raja Tengkorak hingga tulangnya retak semua. Boom! Bailang pun langsung dibanting ke tanah. Sontak, Xiaoyu dan Cupatkai pun langsung terkejut. Tapi di sini sepertinya Putri Tengkorak Putih telah bangkit. Tuan Putri mengatakan, Cupatkai, bawa Nona Xiaoyu pergi dan cari guru kalian. Tuan Putri Tengkorak pun langsung mencabut tombak tulang yang menusuk perutnya. Tuan Putri mengatakan melawan ayah sangatlah sulit. Dia memiliki dukungan dari energi tempat ini. Tapi begitu kalian melewati lembah gunung, ayah tidak akan bisa mengejar kalian lagi. Sekarang aku akan mengulur waktu agar kalian bisa cepat pergi. Tuan Putri pun langsung mengeluarkan aura kematian 9 alam. Dengan wajah setengah tengkoraknya, dia pun jadi terlihat sangat seram. Dan boom! Dia langsung mengeluarkan jurusnya seperti yang dilakukan sebelumnya kepada Bailang. Ayah, aku akan melawanmu dengan tangan Tengkorak Putihku ini. Bam! Raja Tengkorak Putih pun langsung tercengkram oleh tangan Putri Tengkorak. Dan di sini kita melihat Raja Tengkorak Putih sepertinya biasa aja tanpa respon yang mengejutkan. Kamu sudah berusaha, tapi aura kematian 9 alammu tidak berarti untukku. Dan Tuan Putri Tengkorak pun langsung berteriak agar Cupatkai dan yang lainnya cepat pergi. Di sini Xiaoyu pun langsung mendatangi Bailang dan menanyakan kabarnya. Bailang menjawab, tidak apa-apa, tapi sepertinya ada beberapa tulang yang hancur. Ini akan segera membaik, lanjut Bailang. Cupatkai mengatakan, yang Tuan Putri katakan memang benar, kita harus cepat pergi. Dengan marah Bailang menjawab, Wujing dan Yehu sudah ditelan, apa dibiarkan begitu saja? Kita bicarakan lagi setelah menemukan guru, tambah Cupatkai. Cupatkai juga mengatakan, di sini tidak bisa mengumpulkan energi. Aku tidak bisa melawannya. Kalau kita tetap di sini, sama saja kita menunggu mati. Tapi Xiaoyu melihat ada sesuatu di sebelahnya, dan itu adalah prajurit Tengkorak. Prajurit Tengkorak juga mengatakan, kalian tidak perlu kemana-mana. Tang Sanzang dan Sun Gokong sudah tertangkap sejak awal. Siluman sekuat apapun juga akan menunduk pada kekuatan Kaisar Tengkorak Putih. Kalian juga menurut dan menyerahlah. Cupatkai, Bailang, Xiaoyu dan Putri Tengkorak pun sontak kaget karena Guru Tang dan Sun Gokong sudah tertangkap. Dan Raja Tengkorak Putih mengatakan, sepertinya mimpi indah kalian sudah hancur. Dan bam!
Dan Raja Tengkorak pun langsung menghajar Tuan Putri menggunakan tapak tangannya dengan keras. Dan di sini datanglah pendekar Tengkorak Putih. Dia mengatakan kepada Tuan Putri, "Tuan Putri, berbaringlah dengan tenang, jangan melakukan apapun." Tuan Putri pun meminta dibunuh oleh pendekar Tengkorak. Di sisi lain, Bailang dan kawan-kawan juga didatangi oleh mayat-mayat tengkorak dan mereka telah dikepung oleh mayat tengkorak itu. "Bagaimana ini?" ucap Bailang. Cupatkai mengatakan, "Mau bagaimana lagi? Bahkan kakak besar sudah menyerah." Dan di sini terlihat Cupatkai, Bailang dan Xiaoyu menyerah dan bertekuk lutut di hadapan Raja Tengkorak Putih. Dengan bangga, Raja Tengkorak Putih pun mengatakan, "Hahaha, bagus sekali. Sudah tahu tidak bisa melawanku kan? Dengan begini semuanya sudah berakhir. Kekuatan kitab suci akan membuatku terlepas dari ikatan takdir. Aku bisa meninggalkan lembah ini dan sebentar lagi kerajaanku akan menguasai seluruh dunia. Orang yang mematuhi dan melayaniku akan mendapatkan akhir yang memuaskan. Orang yang mengkhianatiku harus mendapat hukuman. Putriku, kamu menentangku hanya demi manusia ini. Kalau aku membunuhnya, kamu akan sakit hati kan?" Dengan perlahan menahan kesakitan, Tuan Putri mengatakan, "Ayah, lepaskan dia. Aku sudah tahu salah." Tapi sepertinya Raja Tengkorak Tulang Putih tahu bahwa putrinya mengatakan itu tidak jujur. Dan agar Tuan Putri kembali pada Raja Tengkorak pun harus membunuh Tang Sanzang. Saat Raja Tengkorak bersiap untuk memakan Tang Sanzang, Guru Tang pun langsung membuka matanya. Guru Tang pun mengatakan, "Tuan Putri Tengkorak Putih bukan barang pribadimu. Jangan memaksanya melakukan apapun. Dasar ayah egois yang sesat." Dan Guru Tang langsung mengeluarkan tasbihnya untuk memukul Raja Tengkorak. Guru Tang juga mengatakan, "Melihat dirimu yang penuh dengan aura jahat, aku tidak bisa diam saja. Arwah gelap, menghilanglah." Dan pum! Tepat di kepala Raja Tengkorak Putih pun langsung hancur karena hantaman Guru Tang yang sangat kuat. Guru Tang juga mengatakan, "Tuan Putri, berbaringlah dengan tenang. Mimpi burukmu akan segera berakhir." Perlu kalian ketahui ya, ternyata semua ini hanyalah prank. Ternyata kalian termasuk Mimin terkena prank oleh Guru Tang dan Sun Gokong. Hehehe. Oke, kita flashback sedikit ya sebelum Guru Tang sampai ke negara Tengkorak Putih. Di sini pendekar Tengkorak Putih mengatakan, "Guru Agung Tang Sanzang ya, aku mendapatkan perintah dari Tuan Putri untuk menjemputmu." Dan di sini Guru Tang ngobrol ngalor ngidul dengan pendekar Tengkorak. Pendekar Tengkorak mengatakan, "Guru Agung, saya ingin berbicara sebentar denganmu. Kedatangan kalian ke negara Tengkorak ini akan lebih berbahaya. Ayahku, Kaisar Tengkorak Putih, sedang mengincar kitab ajaib. Dia memang tidak sering menunjukkan dirinya. Dulu saat kalian mengambil kitab suci, dia merasa tidak ada nilainya. Maka dia tidak menunjukkan dirinya kepada kalian. Jadi, kenapa kamu mau mengatakan ini semua padaku?" tanya Guru Tang. Pendekar Tengkorak Putih pun menjawab, "Karena aku ingin meminta bantuan. Setelah sampai di sana, Tuan Putri akan mencari cara untuk meminta kalian menetap. Mohon Guru Agung menyetujuinya. Di malam hari, Kaisar Tengkorak Putih akan meninggalkan kuburan tulang dan naik ke permukaan untuk merebut kitab ajaib. Ini adalah kesempatan yang jarang ada. Kita bekerja sama membunuh dia dan menyelamatkan Tuan Putri." "Menyelamatkan Tuan Putri?" sahut Guru Tang. "Benar," jawab pendekar Tengkorak. Pendekar Tengkorak juga mengatakan, "Di bawah pimpinan ayah, dia selalu hidup dalam penderitaan dan ketakutan. Ketakutanku tidak terlalu berguna, kecuali kalian bersedia membantuku. Hanya dengan membunuh Kaisar Tengkorak Putih, Tuan Putri dan siluman lain di negara Tengkorak baru bisa diselamatkan." Jadi begitulah ceritanya. Dan sekarang kita akan memasuki ke masa sekarang. Di sini Guru Tang berhasil menghancurkan kepala Raja Tengkorak. Raja Tengkorak mengatakan, "Apa yang sebenarnya terjadi? Tang Sanzang tidak benar-benar menyerah. Jangan-jangan aku terkena prank oleh mereka." Hehehe. Cupatkai pun langsung merasakan pikirannya agak terbuka sedikit ya. Cupatkai mengatakan, "Ini sesuai dugaan. Kakak besar selama ini tidak pernah menyerah sebelum bertarung." Dan kemudian di sini pun prajurit Tengkorak langsung melemparkan Wukong ke arahnya dengan mengatakan, "Kaisar yang agung, ini adalah hadiah yang diberikan oleh seluruh siluman negara Tengkorak Putih untukmu."
Dengan tenang Wukong mengatakan, akhirnya aku bisa menunjukkan kemampuanku. Lihatlah aku, jiwa kera raksasa. Dan boom, Raja Tengkorak apanya? Mati saja sana. Bam, 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 boom. Jeger. Terlihat di sini pendekar tengkorak pun langsung mencabut pedangnya dan sreset. Tulang tengkorak yang menusuk dan mengunci Tuan Putri Tengkorak pun langsung hancur. Dan kini Tuan Putri pun terbebaskan dari tusukan tombak tengkorak. Pendekar tengkorak juga mengatakan, Tuan Putri, aku pernah bilang aku akan berada di sisimu selamanya. Tidak hanya aku, semua siluman di negara tengkorak putih juga menyukaimu, bersedia berkorban untukmu. Dulu aku sudah menyerahkan hatiku padamu, tapi sayangnya hatiku tidak terisi. Di dalam hatiku hanya ada tersisa debu yang hancur berserakan ketika tertiup angin. Kamu memang tidak salah untuk menyukai Tang Sanzang. Karena hatinya berbeda, aku meminta bantuan kepadanya bekerja sama melawan ayah. Dia langsung menyetujuinya. Maaf, karena aku tidak memberitahumu terlebih dahulu. Dan si Xingji season 4 chapter 64 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian guys? Hehehe, pasti penasaran kan? Dan buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita season chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan lainnya dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih semangat menghadirkan tentang video season chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye bye.